Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apakah sudah berdengar? Halo. Apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Kita boleh dinyalakan dulu kameranya. Ini kita pertemuan ketiga ya. Benar nggak sih? Atau keempat? 3, Bu. Kayaknya. 3 kan ya? Iya, Bu, 3. Dan di minggu ketiga ini presensinya masih kayak kemarin lewat Google Form, dan ini sampai jam 3.15 aja, jadi kita tolong untuk kasih tahu teman-temannya buat mengisi itu. Nanti akan saya masukkan manual karena materinya lumayan banyak, jadi biar kita dapat banyak latihan soalnya daripada nungguin absen yang lama ngajarin sampai 70 orang. Nah, terus sambil nunggu kalian mengisi presensi, sambil dinyalakan kameranya dulu ya, biar bisa saya SS dulu.
Bi, emang gambarnya ini kayak pecah gini ya, gitu. Apa kayak mana sih? Apa karena internetnya gitu? Waalaikumsalam. Oke, yang menyalakan kameranya boleh lihat kamera masing-masing. Mau saya SS. Boleh? Oke, ada ya. Yuk, silakan lihat kamera masing-masing. Saya SS. 1, 2, 3. Oke, ya, satu halaman aja cukup. Nah, Anda, ya berarti kita mulai. Saya share dulu ya screen-nya. Udah pada isi presensinya? Atau masih butuh waktu lagi? Ya, Bu. Udah ya. Udah, Bu. Oke. Jadi, aduh, bentar. Hmm. Bentar ya. Kalau saya nolak. Oke. Nah, boleh kelihatan? Udah ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kinetika kimia. Yang kalian tahu, kinetika kimia mungkin udah berapa minggu yang lalu ya kalian kuliahnya tentang ini. Ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Ada yang tahu laju reaksi itu kayak gimana? Atau seingat kalian laju reaksi itu kayak apa? Laju reaksi. Kayak gimana laju reaksi? Izin menjawab, Bu.
untuk laju reaksi. Mm-mm. Yang saya tahu laju reaksi itu di mana ada sebuah perubahan, Bu. Jadi ada Oh, perubahan perubahannya. tes. Masuk kok. Gimana, Bu? Halo, Bu. Maaf, Bu, mic-nya, Bu. Ya. Oh, bisa tuh. Tes, Bu. Masuk nggak, Bu? Iya, masuk. Masuk kok, Kevin. Maaf, Bu. Mic-nya, Bu. Maaf, Bu. Mic-nya error, Bu. Kadangan, Bu. Jadi saya ulangi, Bu. Jadi Oh iya, oke. menurut saya laju reaksi itu di mana adanya sebuah perubahan konsentrasi reaktan atau juga produk, Bu, per satuan waktu, Bu. Di mana itu laju reaksi itu M/S, Bu, untuk satuannya. Itu sih menurut saya, Bu. Oke, makasih ya, Kevin. Jadi, bener ya, tadi perubahannya udah dibilang sama Kevin, tapi yang lebih detailnya lagi, itu nanti ada reaktan dan juga ada produk. Nah, laju reaksi ini itu apa? Laju reaksi ini itu adalah dari penurunan apa? Penurunan dari konsentrasi reaktan terhadap waktu. Nah, terus kan kalian tahu ya kalau reaktan itu ada di sisi kiri dan produk ada di sisi kanan. Jadi dan di setiap reaksi itu pasti ada angkanya yang menunjukkan koefisien. Jadi A ditambah B menjadi C. Yang huruf besar itu adalah senyawanya atau molekulnya, sedangkan yang huruf kecil itu adalah koefisiennya. Ya, yang kecil-kecil, yang huruf kecil. Nah, kemudian yang kalian udah tahu, tadi udah saya sebutkan, yang sisi kiri adalah reaktan. Ini reaktan. Ini adalah produk. Sisi kiri sama sisi kanannya dari mana? Itu dilihat dari panahnya. Jadi panahnya. Terus, kalau untuk rumusnya laju, berarti laju sama dengan karena di reaktan akan membentuk produk, jadi kan nanti reaktannya berkurang, sehingga rumusnya adalah minus 1 per A kecil delta konsentrasi A per delta T. Kemudian minus 1 per B delta konsentrasi B per delta T sama dengan 1 per C delta konsentrasi C dibagi delta T. Nah, jangan lupa di sini ada negatifnya. Sedangkan yang di produk itu enggak ada. Kenapa? Karena tadi reaktan itu akan berkurang untuk menambah produk. Jadi lajunya kalau untuk dari reaktan itu akan berkurang. Jadi minus. Karena dia reaktan. Gitu. Dan juga selain itu itu bisa dikatakan ada setiap mol reaktan yang hilang atau yang berkurang setiap mol produk yang terbentuk. Tuh. Nah, sekarang ini ada contoh soal. Kita anggap ini nomor 1 ya. Nomor 1 di sini udah ada persamaan reaksi Br2 ditambahkan HCOOH menjadi 2H+ ditambahkan 2Br- ditambahkan CO2. Nah, di sini berarti lajunya kayak gimana? Lajunya berarti kan di depan Br2 itu nggak ada angka. Berarti langsung aja minus 1 per 1 konsentrasi dulu. Delta konsentrasi Br2 dibagi delta T. Dan juga sama dengan HCOOH juga nggak ada kan angkanya, atau nggak ada koefisiennya di depannya, berarti nilainya min 1 per 1
delta konsentrasi HCOOH dibagi delta T. Gitu. Nah, terus yang produk gimana? Yang produk berarti sama aja. Lajunya produk jadi 1/2 delta H plus dibagi delta T sama dengan setengah delta BR min delta T sama dengan 1/1 delta CO2 per delta T. Gini. Paham ya? Jadi yang atas sama yang bawah sama. Cuman karena nggak muat nulisnya, jadi saya pisah aja dari yang reaktan sama yang produk. Tuh. Nggak senang satu deh. Contoh aja. Contoh. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 1. Coba dibaca dulu 1 menit, yang dicari itu apa dan apa aja yang diketahui. Udah? Apa sih yang dicari dan apa yang diketahui? Yang diketahui persamaan reaksinya dulu, Bu. Jadi kita seimbangin dulu sisi yang reaktan dan yang produk, jumlah koefisiennya. Ya, terus yang dicari apa? Yang dicari itu apa? Lajunya bukan sih, Bu? Iya. Jadi yang diketahui itu adalah persamaannya, terus jadi ditanyakan adalah lajunya. Dan juga nanti kalau misalnya konsentrasinya itu berubah, apakah lajunya juga akan ikut berubah atau berubahnya itu kayak gimana? Jadi tahap pertama kita tulis dulu NO ditambahkan O2 menjadi N2O3. Nah, dari sini kita harus menyetarakan dulu persamaannya. Udah setara belum? Dari jumlah N-nya, jumlah O-nya, di sini juga jumlah N, dan jumlah O. Kalau dari reaktan, jumlah N-nya berapa? 1, Bu. Satu, Bu. O-nya? 3, Bu. 3. Terus kalau yang dari sisi produknya? 2, Bu. N-nya 2, O-nya juga 2. O-nya 3. Nah, berarti kan yang tinggal berbeda itu kan tinggal N-nya. Berarti kita harus menyetarakan N-nya terlebih dahulu menjadi 2. Berarti yang ini tinggal dikali 2. Sisi kirinya dikali 2 semua. Berarti, bukan, nggak usah. Yang N-nya dulu aja. Jadi kan dia ada 2. Dikali 2, berarti di sini 2 kan. Udah sama nih 2. Tapi kalau gini, jadi hasil akhirnya O-nya ada 2, di sini ada 2, di sini ada 4. Padahal di sini 3. Lalu di sini ada 3. Gimana dong mengubahnya? Mengubahnya berarti Setengah O2, Bu.
Iya, jadinya ini menjadi setengah O2. Supaya di sini N-nya di sini O-nya jadi 2 dan di sini jadinya 1. Biar hasilnya nggak jadi 4. Nah, berarti ini adalah hasil yang sudah setara. Tuh. Nah, terus kan ini bisa aja kalian menulisnya udah kayak gitu aja ya. Tapi bisa juga kalian ini kalikan 2 biar nggak ada pecahan. Kalian kalikan 2 jadinya 4 NO ditambah O2 jadi 2 N2O3. Gitu. Nah, berarti kan ini udah tinggal kalian membuat lajunya. Kan ini sudah diseimbangkan, kemudian ekspresikan lajunya. Berarti lajunya itu berapa kalau dari reaktan? Hmm? Minus 1/4 Mm-mm. konsentrasi NO per dt. Iya, min 1/4 delta konsentrasi NO dibagi delta T. Sama dengan? Itu kan udah ada 7. Hmm? Sama dengan apa? 0,4 kali 10 pangkat 4. Minus 0, sama dengan minus setengah. Minus setengah? Minus 2. Min delta. Iya. Minus sini daripada bingung, ini kan nggak ada ya. Saya tulis 1 per 1 ya. Oh iya, Iya, Per 1 delta O2 dibagi delta T. Terus sama dengan apa lagi? 1/2 delta N2O3 per delta T. Iya. Terus Jadi 2. 1/2 delta N2O3 dibagi delta T. Nah, gini ya. Jadi, kalau untuk laju, ini kan saya belum bilang angkanya berapa. Jadi, kalau laju masih kalian sama dengan ini aja semuanya. Karena ini disuruh mengekspresikan laju. Jadi, harus ditulis semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang soal yang B. Kan ditanyakan seberapa cepatkah O2 yang menurun apabila NO menurun pada laju 1,6 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter second. Berarti kita kan tinggal pakai aja yang ini kan. Diketahuinya O2 sama NO. Jadi kita pakai yang ini aja. Itu rumusnya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Minus 1/4 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 4 mol per liter second sama dengan konsentrasi dari O2 per delta T minus. Nah, jangan lupa ini kita coret-coret. Terus berarti tinggal ini juga dicoret-coret. Jadinya 0,4. Berarti hasilnya adalah 0,4 dikali 10 min 4 mol per liter second atau 4 dikali 10 minus 5 mol per liter second. Ini adalah konsentrasi konsentrasi O2-nya menurunnya segini. Itu. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Jelas kok ini. Oke.
Jadi jangan lupa ya, hati-hati sama yang perlu diperhatikan adalah satuannya. Kalau belum per second, berarti ini masih belum ada delta waktunya. Jadi nanti kalian harus membaginya ke per waktunya yang sesuai dengan soal. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Di sini udah ada lajunya. Ditanyakan persamaan yang seimbang. Berarti langsung aja. Itu persamaannya gimana jadinya? 4NH3 ditambah 5O2 Tambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. 6H2O. Iya. 6H2O. Ya, berarti bisa semua ya. Karena yang bawah itu adalah koefisiennya, tinggal kalian masukkan di depan senyawanya. Kemudian yang B. Kalau H2-nya meningkat dengan laju 2,52, seberapakah cepat O2 menurun? Berarti kita pakai yang mana? Pakai yang H2O sama yang O2. Jadi langsung aja kita masukkan, berarti min 1/5 delta O2 dibagi delta T sama dengan 1/6 delta H2O dibagi delta T. Jadi H2O-nya yang melaju, berarti delta O2 delta T dengan 1/6 dikali 2,52 kali 10⁻² mol per liter second dikali minus 5/1. Iya nggak? Bingung nggak nih? Enggak, Bu. Aman, Bu. Oke, aman ya. Jadi, ya berarti nanti tinggal kalian hitung aja. Delta O2 dibagi delta T. Tuh. Jadi, kan nanti ini tandanya minus ya. Kalau dia minus, berarti itu tandanya dia itu menurun. Dia itu menurun. Jadi nanti kalian ditanyakan seberapa cepatkah dia menurun, kalian nggak usah pakai angka. Kalian langsung aja angkanya. Jangan pakai minusnya. Atau kalian yang minusnya ini dihapus. Jadi ditaruh di sini. Jadi minusnya sini. Jadi ini nggak usah ada. Gitu. Tuh. Karena dia menunjukkan dia reaktan yang turun. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ntar ini bisa kalian hitung sendiri angkanya berapa. Nah, sekarang kita masuk ke hukum laju. Hukum laju itu adalah menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Dan hukum laju ini akan mempengaruhi dari orde reaksinya. Nah, orde reaksinya ini itu ditunjukkan dari pangkatnya untuk orde ya. Dan hukum laju reaksi ini merupakan fungsi dari reaktan dan temperatur. Kalau persamaannya adalah A ditambah B menjadi C plus D, maka hukum laju reaksinya hanya untuk yang reaktan. Jadi makanya di sini K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Jadi untuk orde itu berarti M ditambah N. K adalah tetapan lajunya, konsentrasi A dan konsentrasi B adalah konsentrasi dari masing-masing reaktan. Tuh.
Ingat ya, hukum lajunya. Ini adalah hukum laju. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada persamaan laju reaksi 2Cl2 tambahkan 2OH- menjadi ClO3- ditambahkan ClO2- ditambah H2O. Dan laju sama dengan K dikali konsentrasi ClO2 pangkat 2 dikali konsentrasi OH-. Ini adalah hukum laju. Ya. Kalau yang reaktan aja dia itu hukum laju. Kemudian ditanyakan berapakah order reaksi dari masing pada setiap reaktan dan order reaksi keseluruhan. Jadi order reaksi reaktan. Reaktannya kan ClO2 sama OH-. Berarti ClO2 sama OH- dan keseluruhan. Oh, ClO2-nya berapa? OH-nya berapa? Order reaksinya. Kalau ClO2 ada 2, Bu. OH- ada 1, Bu. Satu. Iya, ClO2-nya 2, OH-nya 1. Tuh dilihat dari sini. M sama N-nya. Kan M itu adalah dari ClO2, dia nilainya 2, dan OH- itu B, konsentrasi B dengan pangkatnya nggak ada angkanya. Tapi dia ada, jadi nilainya adalah 1. Dan kalau untuk keseluruhan, berarti tinggal ditambahkan. Totalnya adalah 3. Gitu. Nah, kemudian dengan faktor apa perubahan laju? Jika ClO2 menjadi setengahnya dan OH- menjadi 2 kali lipat. Berarti kalau yang kayak gini, kita langsung pakai hukum lajunya. R sama dengan K ClO2 pangkat 2 OH-. Kayak gini. Dia akan ClO2-nya menjadi setengah. Berarti K dikali setengah pangkat 2 dikali OH-nya menjadi 2 kali lipat. Ini. Berarti K dikali 1/4 dikali 2. Berarti R-nya, lajunya itu akan berubah menjadi setengah dari ketetapannya. Tuh. Masih paham ya? Ini masih hampir sama kayak yang tadi, tinggal dimasuk-masukin aja. Kalau tadi pakai laju reaksinya, kalau yang ini pakai hukum lajunya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke sini? Atau saya kecepatan bahasnya? Tidak ada, Bu. Ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tabel eksperimen dari nomor 1 sampai nomor 4. Ada laju awal, terus ada kondisi reaktannya. Reaktannya itu adalah H2 dan I2. Dari mana? Dari reaksi ini. Kemudian di sini disuruh mencari apa sih? Di sini tuh disuruh mencari yang pertama adalah hukum laju. Kemudian ada order reaksi individu, kemudian order reaksi keseluruhan, kemudian ada nilai rata-rata K. Berarti ada 4. Nah, gimana kita bikinnya? Kita pertama cari dulu hukum lajunya. Hukum lajunya gimana? Hukum lajunya kan berarti R sama dengan K konsentrasi H2 M konsentrasi I2N. Yang ini. Karena belum diketahui. Karena enggak yang ini itu dia kebetulan aja ClO2-nya karena konsentrasinya koefisiennya itu 2, kebetulan aja dia pangkatnya juga 2.
karena nggak selalu sama. Kayak ini OH-nya nggak pangkatnya 1, padahal koefisiennya 2. Jadi nggak serta-merta koefisien itu akan menentukan pangkat dari konsentrasinya. Ini harus dicari dari melalui penelitian atau eksperimen. Nah, terus di sini kan kita cari, kalau kita mau bikin perbandingan, berarti kita harus mencari nilai yang sama kan. Kalau kita mau mencari nilai M, berarti kita harus mencari I2 yang sama. Kalau kita mau mencari N, berarti kita harus mencari H2 yang sama. Gitu. Jadi, kalau kita udah tahu nih I2 sama H2 yang sama, berarti kita baru langsung bisa mencari nilainya. Kalau dari sini, kalau kita mau cari M dulu, berarti kita pakai data eksperimen yang keberapa sih? Yang I2-nya sama? 1 dan 3, Bu. Iya. Untuk mencari M, pakai 1 sama 3. Ini I2-nya sama. Terus berarti kalau mencari H2, kalian mencari yang mana? Pakai yang mana? Dan 4. Ini pakai 2 dan 4. Jadi kalau kalian mau mencari yang M dulu ya. M itu kan berarti R sama dengan K dikali H2 H21. Benar ya? H21 dibagi H23 konsentrat M, ini K1, K3, 1 bagi R3 dikali I2 1 bagi I2 3 pangkat N. Karena ini nilainya sama, berarti kita langsung bisa hapus atau coret-coret gitu, dan nilai K-nya sama, ini juga dicoret. Nah, kemudian berarti di sini udah ada laju awalnya kan, ini R. Berarti tinggal kalian masukkan R1 bagi R3, konsentrasinya, masuk angka aja deh. 1,910 minus 23 dibagi 9,3 kali 10 minus 23 sama dengan 0,11. 0,0113 dibagi 0,0550. Ini pangkat M. Nanti kalau kalian udah dapat angkanya, itu bakal bisa kalian cari. Saya kasih tahu aja jawabannya ya. Di sini M-nya itu nilainya 1. Tapi beneran 1 apa enggak, kalian hitung sendiri. Nah, terus kan kita udah dapat 1 nih. Kita langsung lanjut ke yang I2. Kita mau cari N. Kita mau cari N kan, berarti kita mau pakai yang R2 dibagi R4. Kemudian K2 bagi K4. Konsentrasi H22 H24 M I22 bagi I24 N. Nah, di sini kita juga udah tahu K-nya dianggap sama, M H2-nya kan sama, coret juga. Ya udah, berarti tinggal dimasukkan nilainya. 1,1 kali 10 minus 22 dibagi 1,9 10 minus 22. Angkanya 0,0033 dibagi 0,056 pangkat N. Jadi nanti
kalian juga bakal dapat nilai N-nya. Saya kasih tahu aja, N-nya itu ada 1 juga. Nah, sebenarnya ini berapa sih? Kalian cari sendiri. Nah, terus di sini, dan ingat ya, ini pangkat. Ini pangkat bukan perkalian. Jadi kalian harus nanti jangan dipangkatin. Apalagi, ya kayak gitu lah. Nah, terus ini kan kita udah tahu ya, hukum laju dari hukum lajunya. Kita jadi bisa bikin hukum lajunya menjadi hukum lajunya jadi R sama dengan K dikali konsentrasi H2 konsentrasi I2. Karena semuanya dua-duanya nilainya 1. Terus yang kedua, order reaksi individu. M-nya ada. M-nya 1, N-nya juga 1. Terus yang ketiga, order reaksi keseluruhan. Berarti M plus N sama dengan 2. Gitu. Nah, sekarang tinggal yang 4. 4 ini kan untuk mencari nilai rata-rata K. Nah, nilai rata-rata K-nya gimana? Nilai rata-rata K-nya kita bikin ada K di sini. K di persamaan. Ini A, B, C, D. Kan kita udah tahu ya, hukum lajunya itu R sama dengan K dikali H2 dikali I2. Jadi kita bisa langsung cari nilai K-nya itu berapa. Jadi nilai K1 itu A, K2 itu B, K3 itu C, dan K4 itu D. Gitu. Nah, dari sini setelah itu baru kalian untuk mencari nilai rata-rata, ya berarti semuanya. Nilai K rata-rata itu adalah K1 ditambahkan K2 ditambahkan K3 ditambahkan K4 dibagi 4. Atau A tambah B tambah C tambah D dibagi 4. Nih, untuk mendapatkan nilai K-nya berarti nih K sama dengan R dibagi konsentrasi H2 konsentrasi I2. Jadi ini harus mencari satu-satu nilai K-nya. Nggak bisa bareng atau nggak bisa ada cara cepat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tanya, Bu. Tadi belum jelas untuk mencari nilai A-nya itu A, B, C, D masing-masingnya itu gimana, Bu? Ini. Pakai ini. Dari hukum lajunya. Ini kan udah ada nih R1. Berarti kalau nilai K1 berarti R1, H21 sama I21. Gitu. Kan kita udah tahu nilai M sama N-nya. Pangkatnya itu berapa. Jadi kita langsung bisa mencari nilai K-nya. Tuh. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Enggak, Bu. Maksudnya enggak ada, Bu. Enggak ada pertanyaan. Oh, nggak kedengeran enggaknya? Cuma kedengeran Bu-nya doang. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, di sini ditanyakan hukum laju. Berarti kalian tinggal masukkan. Ini kan. Terus ditanyakan nilai tetapan lajunya. Ini sama kayak tadi. Ya, soal di awal. Berarti cari hukum laju sama dicari M sama N-nya. Tetapan laju itu adalah M dan N. Oke, terus di sini kita lihat ada bola-bola. Bola-bolanya ini menunjukkan bahwa itu adanya reaktan yang berbeda. Nah, reaktan ini dinyatakan X itu adalah hitam dan Y itu adalah hijau. Nah, terus di sini kita sebelum kita baca soalnya, kita cek dulu aja
Jangan. Kalau ada soal pasti kita baca dulu soalnya itu apa. Yang ditanyakan adalah berapakah laju awal pada eksperimen 2? Ditanyakan ini. Kemudian gambarkan gambaran untuk eksperimen 3 yang melibatkan satu perubahan dari gambaran untuk eksperimen 1. Nah, di sini berarti kita cek dulu berapa sih reaktan X dan berapa reaktan Y. X-nya itu ada berapa, Y-nya itu ada berapa di eksperimen 1. Tiga dan 3, Bu. X-nya 3, Y-nya 3. 3 juga. Oke, nah kalau untuk yang eksperimen 2, X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya 3, Bu. X-nya 3, Y-nya? 3, Y-nya 6. Iya, X-nya 3, Y-nya 6. Nah, di sini juga ada hukum lajunya ternyata. Hukum lajunya adalah laju sama dengan K dikali X pangkat 2. Di sini nggak ada Y-nya. Berarti bisa dikatakan bahwa lajunya itu nilainya rumusnya adalah K X pangkat 2 dan Y pangkat 0. Karena dia nggak ada konsentrasi Y-nya. Berarti dia N-nya, yaitu Y-nya pangkat 0. Jadi dengan kata lain, N-nya itu adalah 0. Dan dengan kata lain juga, berarti yang mempengaruhi dari reaksi ini adalah reaktan X. Reaktan Y itu tidak berpengaruh sama sekali dengan reaksi yang ada di sini. Karena pangkatnya adalah 0. Gitu. Nah, setelah itu, berarti kan kita udah tahu ya, laju awalnya, hukum lajunya udah diketahui, jadi kita tinggal cari hukum lajunya untuk yang A ini. Nah, kita bisa tahu nggak yang A? Kita bisa lagi langsung ya, kalau ini R sama dengan sama dengan K dikali X pangkat 2. Nah, kalau kayak gini, kita udah tahu X-nya untuk di eksperimen kedua. Tapi kita belum tahu nilai K-nya. Nah, untuk tahu kita nilai K-nya kita pakai dari eksperimen 1. Jadi R1, K1 sama X1 pangkat 2. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai K1 adalah R1 dibagi X1 pangkat 2. Jadi R1-nya adalah 0,25 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi sama konsentrasi X-nya. Konsentrasi X-nya kan ini 3 kuadrat. Gitu. Jadi nilai K1-nya adalah berapa? Ada yang bisa bantu menjawab? Nol 0,027 tujuh yuk, 10 pangkat kali 10 pangkat min 5. 0,027 0,0027 apa 0,027? 0,027, Bu. Oke, ada 10 pangkat minus 5. Berarti bisa kita tuliskan 2,7 dikali 10 pangkat minus 5. Minus 7. Sorry. Dihapus dulu. Minus 7. Ini K1-nya. Berarti untuk kedepannya K1, K2, dan K3 itu sama. Nah, barulah kita bisa mencari laju buat si eksperimen yang kedua. K dikali X 2 pangkat 2.
Nilai K-nya itu 2,7 kali 10 minus 7 dikali 3 kuadrat. Nilainya sama 0,25 kali 10 minus 5. Itu. Sama kayak yang R1 karena konsentrasi dari X-nya itu sama. Nah, berarti gitu ya, paham ya? Ada yang bertanyakan dulu. Itu dikali 3, dikali 9 ya, Bu? Dikali 3 pangkat 2. 9. 2,3. Saya tulis lagi deh. 2,7 kali 10 minus 7 dikali 9. Harusnya sih sama. 0,25 kali 10 minus 5. Karena X1-nya dan X2-nya itu sama. Jumlahnya. Bisa bertanya? Boleh? Kan itu kan dikali kan Bu ya, 2,7 dikali 9. Nah, kenapa bisa sama ya, Bu? Kalau dikalikan hasilnya kan 24,3. Karena ini hasilnya sama. Karena Gimana, Bu? karena nilai konsentrasi X1 itu sama dengan konsentrasi X2. Jadi kalau misalnya dia dikalikan, berarti ini 2,7-nya harusnya bla-bla-blanya ditambahkan. Oh, paham. Ya. Oh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Bu. Satu lagi, Bu. Mm. Terus angka 9 di situ buat apa, Bu? Itu nilai apa? 3 kuadrat. Itu kan itu nggak buat apa-apa, Bu? Maksudnya? Nggak, maksudnya angka 9 di situ itu buat apa? Kan itu kan 3 kuadrat. Ya 9. 3 kuadrat kan 9. Iya. Itu buat di situ buat apa, Bu? Maksudnya? Dikali lah. Itu dikali 2,7 kan, Bu? Iya, 2,7 kali 10 pangkat minus 7 dikali 9. Cuma penjabaran aja, 3 pangkat 2-nya jadi 9. Tahu nggak, Martin? Tapi kalau misalnya dikali 2,7 hasilnya 24,3, Bu. Gimana sih? Nggak ngerti, Bu. Bentar ya. 0,25 dibagi 9 berapa? Kan 0,25 dibagi 9. Ini kan 0,2777. Ini 0,27778. Ya kan? Kali 10 pangkat minus 5. Berarti harusnya kalau kayak gini, kalian menuliskannya adalah 2,8. 2,8 dikali 10 pangkat minus 7. Ya kan? Terus sini, kalau kalian ulang lagi di kalkulator, langsung ya, 0,278 dikali 9, itu pasti hasilnya akan sama. Gini deh. Nol koma 0,027777778 dapat kelebihan 1. 8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 3 pangkat 2. Itu hasilnya akan menjadi 0,2500002 kali 10 pangkat minus 5. Jadi bisa aja ditulis 0,25 kali 10 pangkat minus 5. Tuh. Pahamkah? Ini kali 9-nya lupa. Udah. Enggak. Ibu, terima kasih. Ya.
Nah, terus sekarang kita masuk ke yang B ya. Yang B itu untuk berapa sih jumlah X-nya dan berapa sih jumlah Y-nya yang ada untuk di eksperimen 3 berdasarkan dari eksperimen nomor 1. Nah, berdasarkan ini berarti kita langsung aja perbandingan R3 banding R1 sama dengan K kali konsentrasi X3 dibagi Xn kuadrat X1 kuadrat. Jadi nilai K-nya kan habis coret. Terus di sini 3-nya itu 1 dikali 10 minus 5 dan yang ini adalah 0,25 kali 10 minus 5 sama dengan X3 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Di sini coret-coret 1 dibagi 0,25 adalah 4. Jadi 4 dikali 9 adalah X pangkat 3 kuadrat. Berarti 36 sama dengan X3 kuadrat. Dan kemudian nilai X3-nya itu adalah 6. Berarti X-nya di sini ada 6. 6. X-nya ada 6 dan Y-nya berapa? Di sini kan totalnya ada 9. Berarti di sini juga totalnya ada 9. Berarti Y-nya itu ada 3. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi untuk kalian tahu nilai Y-nya, atau jumlahnya Y-nya itu berapa itu nggak harus kalian tahu. Yang penting adalah nilai X-nya. Karena nilai X-nya itu yang berpengaruh pada reaksi di sini. Itu berdasarkan laju, hukum lajunya. Gitu. Ada yang masih belum ini? Paham? Enggak? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Ini sama. Nah, di sini sama kayak tadi, pakai disuruh mencari hukum lajunya, hukum laju reaksi, kemudian berapa banyak partikel A yang harus ditampilkan dalam eksperimen keempat. Di sini partikel A itu warna biru ya, reaktan A sama yang B. Berarti kita cek dulu A-nya itu berapa di setiap eksperimen. Ini A, B, ini A-nya, B-nya, A-nya, terus ini B-nya. Jadi yang eksperimen pertama nilai A-nya berapa? A-nya 4, B-nya 4 juga, Bu. Ini 4, B-nya 4. Yang eksperimen kedua? A-nya 4, B-nya 2, Bu. Eksperimen ketiga? A-nya 2, B-nya 6, Bu. Oke, nah di sini kita cari hukum lajunya gimana? Kita cari hukum lajunya itu pakai sama. Kita mencari nilai M dan nilai N-nya dulu. Kan R sama dengan K kali A pangkat M dan B pangkat N. Jadi kita terserah kalian mau perbandingan yang mana.
paling enak sih perbandingan yang 1 dan 2. Kenapa? Karena nilai R-nya sama. Tuh. Jadi, dan dari nilai R yang sama, tapi kok gimana ya? Tapi apa namanya? Reaktan yang B itu malah nggak sama kayak yang reaktan eksperimen yang pertama. Jadi kita bisa pastikan bahwa nilai N-nya itu adalah 0. Kenapa? Dengan nilai R yang sama, kok reaktannya berbeda. Jadi yang mempengaruhi itu hanya si X-nya. Jadi R1, K1, A1M, B1N, itu kan nilai R-nya 1,6 kali 10 minus 3. Terus yang untuk K2, A2N, B2N, ini 1,6 kali 10 minus 3. Ya kan? Karena nilainya sama, A1, aduh. Nih, karena nilainya di sini dia adalah A1-nya 4, di sininya 4, di sininya 4, di sininya kok 2. Padahal mereka nilai R1 dan R2-nya itu sama kan? R1 dan R2-nya sama. Jadi bisa kita pastikan yang mempengaruhi adalah senyawa A atau reaktan A, bukan reaktan B. Jadinya kita pastikan bahwa jadi nilai N adalah 0. Gitu. Jadi kita akan lebih mudah lagi untuk mencari hukum lajunya. Jadi hukum lajunya berubah menjadi R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M aja. Karena B-nya, M-nya itu nilainya 0. Nah, terus untuk mencari nilai M-nya gimana? Ini aja. Berarti kita tinggal pakai yang laju reaksinya beda. Bisa kalian pakai 1 dan 3 atau 2 dan 3. Kalau saya maunya yang pakai yang 2 dan 3 ya. Jadi kita bandingkan R2 banding R3 sama dengan K2 per K3. Konsentrasi A2 pangkat M dibagi A3 pangkat M dikali B2 pangkat 0 per B3 pangkat 0. Jadi di sini R2-nya adalah 1,6 kali 10 minus 3 dibagi 8 kali 10 minus 4. K-nya coret, ini juga coret. Tinggal A2-nya 4 bagi 2 M. Nah, di sini lebih baik kalau ini jadi 10 minus 3, berarti kan jadi 0,8 ya. (0,8) kali 10 pangkat minus 3, biar bisa dicoret minus 3-nya. Jadi di sini coret, ada nilainya 2. Jadi sini 2 bagi 2 pangkat M. Jadi nilai M-nya adalah 1.
Tuh, berarti kita udah dapat nilai M, udah dapat nilai N. Jadi hukum lajunya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A. Udah, ini aja. Terus untuk yang B, berapa banyak partikel A yang harus ditampilkan? Masih sama kayak tadi, tinggal pakai perbandingan aja. Misalnya yang B, berarti kan tinggal pakai misalnya R1 banding R4, nilai K1, K4, sama konsentrasi A1, A4. Jadi ini coret. Ini 1,6 kali 10 minus 3 dibagi 3,2 kali 10 minus 3 sama dengan berapa A-nya? 4 dibagi A4. Jadi nilai A4-nya itu yang bisa kalian cari sendiri. Ya, ini kita coret. Ini 2. Ini 2, 4 bagi 2. Jadinya 8. Jadi A-nya itu ada 8. Iya enggak? Jadi di sini ada 8. Udah ada 8. Itu nilai A-nya. Itu di eksperimen 4. Pahamkah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Tidak, Bu. Enggak? Tidak, Bu. Masih Oke. jelas. Oke, kalau gitu untuk pertemuan kita hari ini udah cukup sampai sini dulu karena udah sore ya. Ntar kalian pusing. Sama saya juga ada kegiatan lain juga untuk sore nanti. Nanti insya Allah ini kita lanjutkan di minggu depan ya, atau di pertemuan selanjutnya. Dan nanti masih belum tahu kapan kita bisa melaksanakan. Kita bakal 2 kali pertemuan ya. Semoga aja bisa minggu depan. Atau nanti mungkin kita cari waktu lagi di saat kalian kosongnya. Itu untuk sebelum UTS. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Mau ada pertanyaan lagi tentang pertemuan hari ini?